Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelas 3A akan mempresentasikan hasil dari laporan UTS Manajemen Basis Data tentang sistem penjualan toko sepatu The Jamin Sport di Amlapura, Karangasem. Pertama-tama, perkenalkan nama saya, Imade Bagus Alfiantara dengan NIM 1915091037, serta rekan saya Inyoman Triharta dengan NIM 1915091045, serta rekan saya Komang Yudi Utama dengan NIM 1915091006. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi. Berdasarkan analisis dan wawancara kelompok kami, terdapat salah satu toko sepatu olahraga di daerah Karangasem. Hasilnya adalah toko tersebut belum menggunakan sistem untuk memanajemen riwayat penjualan mereka. Data seperti data pembelian, data transaksi, nominal, dan ketersediaan barang tidak diatur atau diorganisasi sehingga ketika pemilik toko ataupun karyawan memerlukan laporan yang harus mencantumkan seperti data di atas, maka akan sulit untuk mendapatkan data tersebut karena data tersebut tidak terekam secara rinci dan jelas. Selanjutnya, berikut adalah toko sepatu Jamin Sport yang ada di Amlapura, Karangasem. Jadi toko ini menjual berbagai jenis sepatu beserta merek-merek yang ada yang mereka miliki. Dan berikut adalah dokumentasi dari hasil wawancara yang kami lakukan beserta nota yang dimiliki oleh toko Jamin Sport. Selanjutnya, solusi dari permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang kami temui di lapangan, maka toko Jamin Sport memerlukan sebuah sistem yang mampu mengelola data toko yang terkait dengan penjualan. Sistem yang kami usulkan yakni membuat sistem penjualan toko sepatu The Jamin Sport guna menyimpan data-data penting terkait penjualan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yudi. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan kepada saya. Jadi saya di sini akan melanjutkan bagaimana blok diagram dari sistem penjualan toko sepatu di Jamin Sport ini. Nah, secara garis besar, sistem penjualan toko sepatu di Jamin Sport ini mulai dari input sampai dengan output merupakan pengolahan data penjualan ataupun pembelian dari setiap sepatu dari toko di Jamin Sport ini. Nah, mulai dari input yaitu karyawan sebagai user, di mana karyawan memasukkan data transaksi ke dalam sistem, kemudian sistem merekam data. Sistem merekam data ini termasuk dalam record ataupun penyimpanan ke dalam database. Kemudian sistem menyimpan data ke dalam database, di mana data-data yang sudah direcord ini kemudian disimpan ke dalam database sehingga karyawan dapat memanfaatkan data-data tersebut untuk keperluan tertentu. Misalkan ketika ingin mengubah ataupun menambahkan dan juga menghapus. Terakhir, karyawan dapat menggunakan data tersebut sebagai laporan untuk keperluan pelaporan toko sepatu The Jamin Sport ini. Jadi secara garis besar mulai dari input sampai dengan output yang dihasilkan dari sistem penjualan toko sepatu The Jamin Sport ini lebih kepada transaksi ataupun pembelian yang dilakukan oleh pembeli, seperti itu. Kemudian desain basis data. Nah, dalam desain basis data ini akan kami jelaskan nanti oleh masing-masing anggota termasuk saya, yaitu meliputi entity relationship diagram, kemudian ada
desain tabel, kemudian ada indexing, kemudian ada Advanced SQL. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan entity relationship diagram dari basis data toko sepatu di Jamin Sport yang kami rancang. Nah, di sini ada 5 buah entitas, yakni yang pertama adalah entitas sepatu, kemudian entitas karyawan, kemudian entitas pembeli, entitas jabatan, dan entitas jenis sepatu. Nah, di sini ada relasi membeli dan memiliki, kemudian mencatat. Nah, di sini antara sepatu, karyawan, dan membeli dibungkus dalam suatu agregasi. Nah, agregasi ini bisa diibaratkan sebagai suatu proses di mana dilakukan pembelian sepatu, di mana karyawan melayani pembelian sepatu dari pembeli. Nah, di sini antara pembeli dan entitas pembeli dan entitas sepatu, kardinalitasnya adalah many to many. Nah, kemudian antara pembeli dan karyawan, entitasnya adalah many to one. Nah, yang artinya di sini pembeli. Nah, di sini karena ada agregasi, di sini merupakan sebuah proses. Nah, dari proses ini, proses pembelian transaksi sepatu ini, nah dihubungkan ke relasi mencatat. Nah, proses atau pembelian dari sepatu ini dicatat oleh karyawan. Nah, kemudian di sini entitas sepatu memiliki jenis sepatu. Begitu juga entitas karyawan memiliki jabatan, seperti itu. Nah, berikut adalah desain database yang kami sudah konversi dari ERD sebelumnya, dan sudah kami buat pada PHP MyAdmin. Nah, di sini yang dihasilkan adalah 6 buah tabel. Nah, yang pertama yaitu tabel sepatu, tabel jenis sepatu, kemudian tabel karyawan, kemudian tabel jabatan, kemudian tabel detail transaksi, kemudian tabel nota, kemudian tabel pembeli. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dicermati, dan selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nah di sini saya akan membuat indeks. Nah, apa itu indeks? Indeks adalah sebuah tabel yang dimana berisi kumpulan data atau data-data penting dalam sebuah tabel lain, seperti itu. Jadi tujuan utama dari indeks ini adalah untuk mempercepat pencarian proses data dalam tabel, di mana dalam tabel tersebut memiliki data yang sangat banyak, dan indeks ini diperlukan sekali untuk mempercepat pencarian data, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba buat indeks dalam tabel sepatu. Oke, sekarang kita create index. Kemudian ketikkan nama indeksnya. Di sini saya pakai ID sepatu karena ini akan saya jadikan kunci dalam indeks tersebut. Nah, IDX. Kemudian on dalam tabel, pada tabel sepatu, kolom IDX sepatu. Seperti ini kodenya. Cukup simple, dan nanti kita akan lihat penggunaannya seperti apa. Baik, sudah berhasil. Kemudian kita bisa cek di sini di indeks. Ini sudah
berarti sudah tertambah pada tabel sepatu, yaitu indeks sepatu, ID sepatu indeks. Nah, untuk pengaksesannya sebenarnya indeks ini sangat berguna apabila atau akan kelihatan apabila sebuah tabel memiliki data yang sangat banyak, ribuan bahkan jutaan seperti itu, maka penggunaan indeks ini akan terlihat. Jadi, tetapi sementara tabel yang kami sajikan di sini cukup sedikit dan akan saya coba untuk men-search salah satu data yang ada pada tabel sepatu. Kita select from sepatu, di mana data yang akan kita cari yaitu misalkan ID sepatu J872. Nah, dalam indeks biasanya ketika kita tidak menggunakan indeks dalam pencarian data sebuah tabel, pada saat kita mencari data ini itu sistem akan mencari satu persatu, baris per baris, sehingga jika data dalam sebuah tabel sangat banyak, itu akan sangat membutuhkan waktu dan responnya akan lambat. Nah, dengan indeks ini, ketika kita men-set suatu kolom dengan kata kunci dan kita mencari data tersebut pada saat select ini, nah misalkan kita mencoba mencari ID sepatu dengan kode 11J872. Nah, ketika sudah menemukan data yang dicari, indeks tidak akan melanjutkan pencarian berikutnya. Jadi langsung selesai dan itu sangat mengefektifkan waktu dalam mencari data sebuah tabel seperti itu. Sekarang kita coba go. Nah, di sini kelihatan tertampil data yang kita cari. Dan biasanya dalam mengukur waktu di sini bisa dilihat perbandingan menggunakan indeks dan tidak menggunakan indeks. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inyoman Triarta dengan NIM belakang 045. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil dari project UTS Manajemen Basis Data. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Advanced SQL, yakni Store Procedure dan Store Function. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Store Procedure. Jadi, Store Procedure merupakan kumpulan perintah atau statement SQL yang disimpan di dalam database dengan nama tertentu. Kemudian, keuntungan menggunakan Store Procedure ini yaitu dapat menyembunyikan query SQL di dalam kode program. Dan query SQL akan ditulis dan dieksekusi di sisi server database sehingga dapat meningkatkan kecepatan aplikasi atau sistem yang dibuat. Kemudian, dengan menggunakan Store Procedure ini, query tersebut dapat digunakan berulang-ulang dan dapat mengamankan nama tabel database yang digunakan. Baik, selanjutnya untuk membuat Store Procedure, kita dapat masuk ke menu SQL dan pastikan yang Anda klik adalah nama dari database yang akan dibuatkan Store Procedure. Kemudian tekan tombol SQL ini. Nah, pada field ini adalah tempat untuk memasukkan query-query yang nantinya akan digunakan untuk membuat Store Procedure. Nah, misal jika sudah selesai membuat, tinggal klik tombol kirim. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah membuat Store Procedure, jadi di sini saya akan menjelaskan saja Store Procedure yang saya buat. Nah, di sini untuk masuk atau melihat Store Procedure yang sudah pernah dibuat,
bisa diklik pada menu rutin ini, atau bisa langsung klik pada menu prosedur di dalam database. Nah, di sini ada 5 store prosedur yang kelompok kami buat. Nah, yang pertama di sini, jika ingin masuk ke store prosedur atau melakukan modifikasi, bisa mengklik tombol ubah. Nah, di sini store prosedur yang pertama yaitu sp_check_sepatu_terjual. Nah, store prosedur ini digunakan untuk mengecek jumlah sepatu yang terjual berdasarkan ID. Nah, pada prosedur ini ada 2 jenis parameter, yakni parameter in dan parameter out. Nah, parameter in ini digunakan untuk menerima inputan, yakni ID sepatu yang bertipe varchar dan panjangnya 10. Nah, parameter out yang diberi nama jumlah terjual dan bertipe float. Nah, ini adalah sintak dari store prosedur sp_check sepatu terjual. Nah, di sini pertama yang dilakukan adalah pada antara begin dan end, yakni memasukkan query select count ID sepatu. Nah, count ini berfungsi untuk menghitung jumlah dari ID sepatu dan kemudian into jumlah terjual. Nah, di sini maksudnya adalah hasil dari count ini akan dimasukkan ke variable atau parameter out jumlah terjual. Kemudian di sini mengambil atau from detail transaksi, yang artinya mengambil dari tabel detail transaksi. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana where ID sepatu sama dengan ID sepatu cari. Nah, di sini maksudnya adalah yang akan dihitung yakni ID sepatu yang ID sepatunya sama dengan inputan pada parameter. Seperti itu. Baik, langsung saja kita coba untuk store prosedur yang pertama. Nah, untuk mencobanya kalian bisa masuk ke menu SQL lagi. Nah, pertama yang perintah yang kita tuliskan adalah melakukan set pada parameter ID sepatu cari. Nah, di sini saya akan menambahkan ID sepatu yakni 28 AK 78. Kemudian untuk memanggil store prosedur tadi, kita bisa menggunakan sintak call, kemudian nama store prosedur. Nama store prosedur yang tadi adalah sp check sepatu cari. Nah, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalamnya, karena tadi ada 2 parameter, yakni parameter in dan parameter out. Nah, yang pertama yaitu parameter in, kita isi dengan parameter ID sepatu cari. Nah, ID sepatu cari ini sudah dideklarasikan sebelumnya nilainya, dan misal jika belum dideklarasikan, bisa langsung menuliskan kode ID sepatu ini ke sini. Kemudian untuk out dibatasi dengan koma, kemudian jumlah terjual. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasilnya bisa menggunakan
query select, kemudian isi ID sepatu cari, kemudian jumlah terjual. Jangan lupa titik koma. Nah, jika sudah menuliskan query, kemudian kita klik tombol kirim. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Di sini nama store prosedurnya yaitu cek sepatu terjual. Kemudian kita kirim ulang. Nah, ini merupakan pesan bahwa sudah sukses dijalankan query-nya. Kemudian ini adalah hasil yang ditampilkan. Nah, di sini tadi kita memasukkan parameter in, yakni ID sepatu cari dengan ID sepatu 28 AK78. Dan di sini untuk parameter out-nya yakni jumlah terjualnya adalah 2. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi lanjut selanjutnya adalah prosedur yang kedua, yakni SP jumlah pembeli usia. Baik, langsung saja kita masuk. Nah, jadi store prosedur ini digunakan untuk menampilkan jumlah pembeli berdasarkan usia yang diinputkan. Nah, di sini ada dua jenis parameter, yakni in dan out. Parameter yang pertama adalah in, nama parameternya yakni usia cari, yang akan menampung inputan berupa integer, yakni yang berisi yang usia seperti itu. Nah, untuk outnya adalah jumlah bertipe integer. Untuk query-nya adalah sebagai berikut. Di sini pertama kita select count untuk usia, kemudian dimasukkan ke parameter jumlah. Kemudian from pembeli ini diambil dari tabel pembeli seperti itu. Nah, di sini ada kondisi di mana where usia sama dengan usia cari. Nah, di sini where di sini usia tersebut, usia dari yang terdapat pada tabel yang dihitung adalah usia yang sama dengan usia cari atau inputan yang kita masukkan kepada parameter. Nah, langsung saja kita coba masuk ke menu SQL. Nah, pertama yang kita lakukan adalah men-set value dari usia cari. Di sini kita tambahkan 19. Kemudian kita panggil start prosedurnya dengan query call, kemudian sp jml pembeli usia, kurung buka kurung tutup. Kemudian parameter yang pertama yakni parameter in-nya yaitu usia cari. Kemudian parameter yang kedua adalah jumlah. Kemudian untuk menampilkan kita bisa menuliskan query select, kemudian usia cari jumlah seperti itu. Nah, jika sudah klik tombol kirim. Nah, di sini akan tampil inputan kita tadi yakni 19 yang menandakan usia yang dicari, jumlah pembeli yang usianya 19 yakni 3 orang seperti itu. Kemudian masuk ke store prosedur yang ketiga,
yakni SP penghasilan tanggal. Nah, store prosedur ini digunakan untuk melihat jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan dari rentang tanggal tertentu. Nah, di sini maksudnya adalah kita bisa melihat hasil penghasilan penjualan berdasarkan tanggal. Seperti misal kita ingin menampilkan penjualan dari tanggal 1 dari tanggal 15 November sampai dengan 17 November seperti itu. Nah, di sini ada 3 buah parameter, yakni parameter in, yaitu bertipe date, yaitu dengan nama tanggal start. Nah, tanggal start ini menjadi tanggal awal atau rentang awal dari tanggal yang akan ditentukan nantinya. Nah, kemudian parameter yang kedua adalah sama, yakni parameter in dengan nama tanggal n, yang akan menjadi batas atau akhir dari rentang yang akan ditentukan nantinya. Kemudian parameter yang ketiga yakni parameter out. Di sini yaitu untuk menampilkan penghasilan nantinya. Dan jenisnya adalah float. Nah, di sini query-nya adalah sebagai berikut. Nah, pertama yang dilakukan adalah lakukan select, kemudian query sum. Nah, sum ini digunakan untuk menjumlahkan. Nah, yang dijumlahkan adalah kolom total dan dimasukkan pada parameter penghasilan. Nah, kolom total yang diambil adalah yang berasal dari tabel nota. Nah, kemudian di sini ada kondisi where, di mana yang dihitung yakni tanggal nota, kolom yaitu di mana tanggal notanya yakni antara tanggal start dan tanggal end seperti itu. Nah, langsung saja kita coba masuk ke menu SQL. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah melakukan set, yaitu pada tanggal start yang menjadi batas awal atau tanggal yang rentang awal tanggal yang ditentukan. Di sini misal kita isi tanggal 15 November 2020. Kemudian kita set lagi untuk tanggal N, diisi 17 November. Nah, selanjutnya adalah memanggil store procedure dengan menggunakan query call, kemudian nama store procedure yakni SP penghasilan TGL, kemudian kurung buka kurung tutup. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 3 parameter. Yang pertama yaitu parameter tanggal start, kemudian parameter tanggal end, dan parameter penghasilan. Nah, selanjutnya adalah kita menampilkan parameter tadi, tanggal start, tanggal end, kemudian penghasilan. Nah, jika sudah, klik tombol kirim. Nah, di sini muncul pesan bahwa centang ini artinya sudah berhasil dijalankan. Nah, di sini pada tabel ini, yang pertama pada kolom pertama yaitu tanggal start, kita menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari rentang tanggal yang akan kita tampilkan penghasilannya. Nah, di sini dari tanggal 15 November sampai dengan tanggal 17 November 2020, penghasilan yang diperoleh yakni
3.650.000 seperti itu. Nah, selanjutnya store prosedur yang keempat yakni SP rata-rata penjualan per hari. Langsung saja kita lihat. Nah, store prosedur ini digunakan untuk melihat rata-rata penghasilan per hari yang diperoleh selama 1 bulan terakhir. Nah, penghitungannya yaitu dengan cara menjumlahkan penghasilan yang diperoleh selama 1 bulan dari hari saat pemanggilan fungsi, kemudian dibagi dengan jumlah bulan, yakni 30. Nah, di sini hanya ada satu buah parameter, yakni parameter out, yaitu bertipe float dengan nama rata-rata. Nah, di sini query-nya adalah sebagai berikut. Pertama, kita select terlebih dahulu sum dari total. Nah, total di sini diambil dari kolom tabel nota. Nah, sum dari total ini dibagi dengan 30, yakni jumlah dari satu bulan yakni 30. Nah, hasil sum ini dimasukkan ke parameter out yakni rata-rata. Nah, di sini ada sebuah kondisi yakni di mana date sub ini artinya untuk menentukan interval. Nah, di sini date sub ini parameter yang pertama adalah current date. Nah, current date ini adalah untuk menentukan atau menampilkan tanggal dari hari ini seperti itu. Nah, hari ini tepatnya pada saat pembuatan video di sini tanggalnya itu 28 November 2020. Nah, intervalnya adalah 1 bulan. Berarti dari yang akan dijumlahkan pada total ini yakni penghasilan yang didapat dari tanggal 28 November ini sampai dengan 1 bulan sebelumnya, seperti itu. Baik, langsung saja kita coba store prosedurnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memanggil store prosedur yakni SP rata-rata penjualan per hari. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian di sini diisi parameternya yang tadi adalah rata-rata. Nah, kemudian untuk menampilkan digunakan query select, kemudian yang diselect adalah rata-rata. Nah, di sini bisa untuk menambahkan detail atau mengubah nama kolomnya, bisa menggunakan as. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau mengubah namanya menjadi rata-rata penjualan 1 hari. Nah, jika sudah, klik tombol kirim. Nah, jika sudah menekan tombol kirim, maka di sini ditampilkan bahwa query sukses dijalankan dan tidak ada error. Nah, di sini muncul tabel yakni rata-rata penjualan per hari 1 hari, yakni dari hari ini sampai 1 bulan sebelumnya penghasilan yang didapat yakni rata-rata dalam 1 hari penjualan yakni 240.166 rupiah sekian, sekian. Kemudian untuk prosedur yang kelima yang kelompok kami buat yakni SP sepatu terjual sebelum. Nah, di sini store prosedur ini digunakan untuk mengecek jumlah sepatu yang terjual berdasarkan interval dari
hari yang ditentukan. Nah, di sini hampir sama dengan store prosedur sebelumnya, akan tetapi di sini yang ditentukan adalah kita bisa menentukan berdasarkan hari seperti itu. Nah, misal kita menentukan tidak yang sebelumnya itu adalah menentukan jumlah penghasilan per hari. Nah, yang sekarang ini adalah menentukan total dari penjualan dengan interval yang ditentukan. Misal kita ingin menampilkan 10 hasil penjualan 10 hari sebelumnya. 10 hari dari hari ini. Nah, di sini ada dua jenis parameter, yakni parameter in dan parameter out. Nah, parameter in di sini diberi nama INTV yang artinya interval. Kemudian jenisnya adalah integer. Nah, di sini out yakni diberi nama jumlah. Kemudian jenisnya adalah float. Nah, query-nya adalah seperti berikut ini. Nah, yang pertama dilakukan adalah select count. Nah, yang dihitung di sini adalah banyak sepatu dari tabel detail transaksi. Nah, hasil count dari banyak sepatu ini dimasukkan menggunakan query into kepada parameter jumlah. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana date sub yang ini untuk menghitung interval, yakni core date seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk menampilkan atau menentukan tanggal pada saat query ini dijalankan. Nah, kemudian intervalnya yaitu kita memanggil parameter yakni INTV, kemudian di belakangnya diisi day seperti itu, yang menandakan hari. Baik, kita langsung saja coba store prosedurnya. Nah, masuk ke menu query. Yang pertama kita lakukan adalah men-set dari parameter INTV atau interval. Nah, saya di sini ingin menampilkan total penghasilan yang didapat 10 hari dari hari ini. Nah, misal di sini saya mengisi 10. Nah, kemudian kita memanggil store prosedur dengan query call. Nah, di sini kita tulis nama store prosedur yakni SP sepatu terjual sebelum kurung buka kurung tutup. Nah, di sini store prosedur yang saya buat tadi itu ada dua parameter seperti yang saya jelaskan. Yang pertama itu parameter INTV yang merupakan parameter in, kemudian parameter jumlah yang merupakan out. Nah, di sini untuk menampilkan hasilnya bisa menggunakan query select, kemudian INTV, parameter INTV, kemudian parameter jumlah. Nah, di sini kita juga bisa mengganti namanya, tidak INTV seperti ini, dengan menggunakan as, kemudian interval hari. Kemudian untuk jumlahnya, di sini saya isi jumlah sepatu terjual. Nah, kemudian klik tombol kirim.
Maaf tadi ada sedikit error, ternyata di sini nama store prosedurnya ini SP sepatu terjual sebelumnya. Nah, kemudian klik tombol kirim. Nah, di sini akan menampilkan dari interval hari, yakni 10 hari, sepatu yang terjual yakni 12 pieces seperti itu. Nah, itu tadi adalah store prosedur yang kelompok kami buat. Nah, yang selanjutnya adalah store function. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai store function yang ada pada database yang kelompok kami buat. Nah, di sini store function hampir sama dengan store prosedur, yakni perintah-perintah atau query SQL yang disimpan pada database. Nah, di sini yang membedakan antara store prosedur dan store function yakni terletak pada nilai yang dikembalikan. Nah, pada store function memiliki satu nilai yang dikembalikan, sedangkan pada store prosedur tidak memiliki nilai yang dikembalikan. Nah, pada store function biasanya di akhir query diisi nilai yang dikembalikan, yaitu menggunakan return seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke fungsi yang pertama, yakni SF cari sepatu. Nah, store function ini digunakan untuk menampilkan nama sepatu berdasarkan ID yang diinputkan. Nah, cara kerja dari function ini adalah pada saat memanggil fungsi parameter, pada saat memanggil function ini, parameter yang diisi dengan ID sepatu kemudian dijalankan kode sebagai berikut. Nah, di sini parameternya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada parameter ID yang digunakan untuk menerima inputan dari ID sepatu yang akan dicari nantinya. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah declare atau mendeklarasikan satu variabel, yakni n underscore sepatu yang bertipe varchar dan panjang atau nilainya adalah 100. Nah, di sini kemudian select nama sepatu, memilih nama sepatu yang dimasukkan masukkan ke dalam variabel n sepatu. Nah, kemudian nama sepatu yang diselect yakni yang berasal dari tabel sepatu. Nah, kemudian yang ditampilkan atau yang dimasukkan ke dalam variabel n sepatu yakni ID sepatu yang memiliki ID yang sama dengan ID inputan pada parameter seperti itu. Nah, di sini ada query return yang digunakan untuk mengembalikan nilai, yakni yang dikembalikan adalah nilai yang terdapat pada variabel n underscore sepatu. Baik, langsung saja kita coba store function-nya. Nah, di sini untuk memanggil store function, di sini kita bisa menuliskan select, kemudian nama store function-nya. Di sini nama store function-nya yaitu sf underscore cari sepatu. Nah, di sini karena varchar diisi tanda kutip. Nah, di dalamnya saya akan isi ID sepatu yakni 182 CC 5. Nah, jika sudah, tinggal tekan tombol kirim. Nah, di sini query-nya berhasil dijalankan. Nah, dan di sini muncul dari ID yang kita masukkan tadi, yakni pada store function cari sepatu, dengan sepatu yang memiliki ID 182CC5, yakni nama sepatunya adalah Converse
Costa Woman, seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua, yakni SF check diskon. Nah, store function ini digunakan untuk mengecek diskon yang diterima pembeli dengan melakukan beberapa pengkondisian. Nah, di sini pada parameter ada satu parameter yakni ID nota untuk menerima inputan, yaitu berupa ID nota. Kemudian tipenya adalah varchar dan panjangnya adalah 10. Nah, di sini ada pengembalian nilai yakni integer dan panjangnya adalah 11. Nah, di sini pertama dilakukan adalah mendeklarasikan variabel, yakni di sini membutuhkan dua buah variabel, yakni yang pertama adalah variabel integer jumlah dan integer diskon. Nah, kemudian dilakukan pemanggilan fungsi yakni select, kemudian sum, yaitu menjumlahkan ada banyak sepatu dari tabel detail transaksi dan dimasukkan ke parameter atau variabel jumlah. Nah, di sini yang dijumlahkan dan dimasukkan ke variabel jumlah yakni yang memenuhi kondisi berikut, yakni di mana where ID nota sama dengan ID nota, yang artinya sepatu yang dijumlahkan yakni yang memiliki ID nota yang sama dengan parameter inputan yakni ID nota. Nah, di sini dijalankan sebuah case yakni pengkondisian. Nah, yang pertama yaitu when variabel jumlah lebih besar atau sama dengan 5, maka variabel diskon akan diset value-nya menjadi 20. Nah, kondisi yang kedua yakni when variabel jumlah lebih besar atau sama dengan 5 and variabel jumlah lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, jika memenuhi kondisi ini, maka variabel diskon akan diset value-nya menjadi 10. Nah, jika kedua kondisi tersebut tidak memenuhi, nah di sini diset sebuah else, yakni yang menjadi default jika tidak memenuhi kondisi sebelumnya, yakni variabel diskon diset value-nya menjadi 0. Nah, selanjutnya dilakukan pengembalian nilai, yakni menggunakan return. Yang dikembalikan adalah value atau nilai pada variabel diskon. Baik, kita langsung saja coba store function-nya. Sama seperti tadi, untuk menampilkannya adalah dengan menggunakan query select, kemudian nama store function check diskon. Nah, di sini inputan yang tadi yaitu berupa ID nota. Nah, di sini saya akan menuliskan ID nota. Salah satu ID nota seperti berikut. 20 20 11 00 09. Nah, jika sudah langsung saja tekan tombol kirim. Nah, diskon yang diperoleh dari ID nota 20 20 11 00 09 yakni 10%. Nah, yang artinya jumlah pembelian item atau sepatu yakni pembeli yang memiliki ID nota ini membeli sepatu kira-kira 2 atau lebih besar dari 2 atau sama dengan 2 dan lebih kecil atau sama dengan 4, seperti itu. Nah, selanjutnya store function yang ketiga yakni check SF check PENJ karyawan. Nah, store function ini digunakan untuk menghitung penjualan sepatu yang ditangani oleh karyawan berdasarkan ID karyawannya. Nah, di sini maksudnya adalah
mengecek uh, ID karyawan sudah berapa penjualan yang dia tangani, mendapatkan penghasilan yang ditangani oleh saat dia bekerja berapa, seperti itu. Nah, di sini ada satu parameter yakni ID car, yang artinya ID karyawan yang tipe varchar dan panjangnya adalah 10. Nah, di sini ada returns value, yakni returnnya hasilnya adalah float, atau pengembalian nilainya nanti adalah berjenis float. Nah, di sini pada query begin dan end, yang pertama dilakukan adalah mendeklarasikan variabel yakni penjualan underscore karyawan yang tipe datanya adalah float. Kemudian query selanjutnya adalah select, kemudian sum, yang ini menjumlahkan total dari kolom total pada tabel nota. Nah, kemudian dimasukkan ke variabel penjualan karyawan. Nah, yang dijumlahkan ini adalah total atau penjualan yang memiliki ID karyawan atau yang ditangani oleh karyawan dengan ID yang sama dengan ID inputan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengembalian nilai, yakni nilai yang dikembalikan adalah nilai yang terdapat pada variabel penjualan karyawan. Oke, langsung saja kita coba untuk memanggil store function ya. Nah, untuk memanggilnya sama seperti sebelumnya dengan menggunakan select, kemudian nama store functionnya yaitu sf check underscore peng underscore karyawan. Nah, di sini parameternya yaitu berisi ID dari karyawan. Nah, di sini ID karyawan yang saya akan inputkan adalah DJS1001. Nah, jika sudah, tinggal klik tombol kirim. Nah, di sini akan muncul tabel jika sukses atau berhasil dijalankan query-nya, di mana store function cek penjualan karyawan dengan ID DJS1001. Nah, penjualan yang selama ini karyawan ini tangani yakni 7.205.000. Baik, selanjutnya adalah store function yang keempat, yakni store function jumlah sepatu jenis. Nah, store function ini digunakan untuk menghitung jumlah sepatu yang memiliki ID sepatu yang sama. Atau bisa dikatakan fungsi ini digunakan untuk mengecek sepatu-sepatu yang memiliki ID sepatu sesuai dengan inputan atau pada saat pemanggilan function ini. Nah, parameter yang terdapat pada store function ini adalah ID card yang artinya ID kategori atau ID jenisnya, kemudian tipenya adalah varchar dan panjangnya adalah 5. Nah, di sini nilai kembaliannya atau returns-nya nanti adalah bertipe float. Kemudian, yang pertama dilakukan adalah mendeklarasikan variabel float yakni jumlah sepatu. Nah, kemudian dijalankan query select count nama sepatu. Nah, nama sepatu dari nama sepatu ini akan dihitung kemudian dimasukkan ke variabel jumlah sepatu. Nah, nama sepatu yang dihitung adalah yang ada pada tabel sepatu dengan memiliki kondisi ID jenis sepatu sama dengan ID card, atau sepatu yang dihitung adalah yang memiliki ID jenis sepatu yang sama dengan parameter yang diinputkan. Nah, kemudian pengembalian nilainya adalah menggunakan query return, kemudian yang dikembalikan adalah nilai pada variabel jum sepatu.
Baik, langsung saja kita coba store functionnya. Nah, untuk memanggilnya, kita ketik select, kemudian nama store functionnya, zoom sepatu. Nah, di sini kita memasukkan ID jenis sepatunya. Nah, di sini saya akan memasukkan ID jenis sepatu SVL. Nah, jika sudah, klik tombol kirim. Nah, di sini akan tampil. Nah, jadi jumlah sepatu yang memiliki jenis sepatu SVM atau memiliki ID jenis sepatu SVM adalah dua sepatu. Jadi bisa dikatakan pada toko sepatu ini ada dua nama sepatu atau dua jenis sepatu yang memiliki ID jenis sepatu yang sama. Baik, masuk ke store function yang selanjutnya, yakni store function yang kelima. Nah, store function SF total beli sepatu ini adalah store function yang digunakan untuk melihat jumlah sepatu yang pernah dibeli oleh pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Nah, di sini bisa dikatakan store function ini yaitu melihat atau menampilkan nantinya berapa jumlah sepatu yang sudah pernah dibeli oleh oleh pembeli dengan ID yang diinputkan seperti itu. Nah, di sini parameternya ada satu, yakni parameter pembeli, kemudian bertipe varchar dan panjangnya adalah 10. Nah, di sini pengembalian nilainya adalah integer. Nah, yang pertama dilakukan adalah mendeklarasikan variabel total yakni bertipe integer. Kemudian query selanjutnya adalah select, kemudian sum yaitu menjumlahkan banyak sepatu dimasukkan ke variabel total. Kemudian kolom banyak sepatu yang dijumlahkan adalah yang terdapat pada tabel detail transaksi. Nah, di sini dilakukan inner join, yakni menggunakan ID nota pada tabel nota. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana yang dijumlahkan nantinya adalah banyak sepatu yang dijumlahkan nantinya adalah yang memiliki ID pembeli yang sama dengan parameter inputan. Nah, di sini ada pengembalian nilai yakni menggunakan query return, yakni yang dikembalikan adalah value atau nilai pada variabel total. Baik, langsung saja kita coba query-nya atau store function-nya. Yang pertama dituliskan adalah query select, kemudian nama store function-nya yaitu SF total beli sepatu, kurung buka kurung tutup. Kemudian di sini diisi ID dari ID pembeli. ID pembeli yang akan saya inputkan adalah PMB 0009. Nah, jika sudah tekan tombol enter, tekan tombol kirim. Nah, jika sukses maka akan muncul pesan seperti berikut dan akan menampilkan sebuah kolom yakni SF total beli sepatu
yang artinya pembeli dengan ID pembeli PMB 0009 sudah pernah membeli sepatu di toko ini, yaitu sudah pernah membeli 3 buah sepatu seperti itu. Nah, jadi sekian pemaparan atau penjelasan mengenai store prosedur dan store function yang kelompok kami buat. Nah, untuk Advanced SQL yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan apa itu trigger dan bagaimana cara membuatnya dalam sebuah database. Nah, trigger merupakan tabel virtual yang akan nanti kita buat, di mana dalam tabel tersebut terdapat riwayat ataupun log aktivitas dari sebuah tabel yang dimana mengalami insert, delete maupun update. Nah, jadi di sini dalam database The Jamin Sport, saya sudah membuat sebuah trigger sebelumnya, yaitu 2 trigger dalam tabel sepatu, kemudian 2 trigger dalam tabel jenis sepatu. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membuat lagi sebuah trigger, dan caranya hampir sama dalam membuat sebuah trigger, namun yang harus diperhatikan adalah new out ataupun old yang nanti akan kita gunakan dalam membuat syntax. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat trigger dalam tabel sepatu. Pertama, kita klik SQL. Kemudian kita ketikkan delimiter. Kemudian klik trigger. Nah, di sini kita beri nama trigger tersebut. Misalkan, untuk lebih mudah mengingatnya, kita gunakan sifat dari trigger tersebut. Misalkan, before sepatu update. Jadi, dalam trigger ini, saya akan membuat sebuah trigger dalam tabel sepatu, di mana ketika dalam tabel sepatu salah satu kolomnya mengalami data dalam tabel sepatu mengalami perubahan, dan data sebelumnya yang lama bisa dibilang akan tersimpan dalam tabel yang akan kita buat nanti. Jadi kita bisa mengetahui data mana yang diupdate seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita klik before update on nama tabel. Dan for each row. Dia bikin, kita mulai insert into. Nah, insert into ini merupakan kemana data nanti akan disimpan. Jadi kita sebelumnya sudah membuat tabel log sepatu yang akan menyimpan hasil trigger dari tabel sepatu. Kemudian kita set ID sepatu dengan all. Nah, di sini merupakan bagian paling penting dari sifat trigger tersebut. Misalkan kita ingin membuat trigger yaitu
data sebelumnya yang akan tersimpan, kita masukkan all. Sedangkan jika kita ingin menyimpan data yang baru, kita gunakan new. Nanti kita akan temukan pada trigger yang lain. Kemudian all.id sepatu. Kemudian stok Nah, jadi yang kita ketikkan di sini merupakan kolom yang ada pada tabel log sepatu gitu. Jadi apa saja yang akan tampil pada tabel tersebut. Jadi kita buat statusnya supaya mudah dikenali. Kemudian kita end. Ketikkan delimiter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita go. Oke, berhasil. Nah, untuk mengetahui apakah trigger ini berjalan dengan baik, kita akan coba lakukan perubahan pada data stok yang ada dalam tabel sepatu. Nah, kemudian kita update, kita lakukan perubahan update, nama tabel, terus set kolom stok sama dengan misalkan 15. Kemudian where ID sepatu AC1129. Nah, nanti kita akan ketahui pada tabel log sepatu sebelumnya berapa stok dari ID sepatu berikut. Kemudian kita coba jalankan. Oke, kita coba lihat pada tabel log sepatu. Nah, jadi terlihat ID sepatu dengan AC1129 ini sebelumnya memiliki stok 60. Nah, kemudian kita lakukan update menjadi 15. Jadi data sebelumnya itu akan tersimpan pada log sepatu ini dengan status before update. Seperti itu. Baik, kita selanjutnya akan coba trigger yang lain. Dan ini hampir sama pembuatannya, jadi yang hanya membedakan yaitu antara penggunaan all dan new. Baik, selanjutnya kita akan coba after insert, trigger after insert. Jadi trigger after insert ini digunakan untuk menyimpan data yang baru ditambahkan. Jadi kita bisa mengetahui data apa yang ditambahkan ke dalam tabel. Nah, sekarang kita coba menambahkan sebuah data ke tabel sepatu. Kan ID sepatu, kemudian nama sepatu, harga,
kemudian ada stok, dan ID jenis sepatunya. Misalkan kita akan membuat kode seri 100 misalkan. Kemudian nama sepatunya apa, misalkan Adidas Predator Quick misalkan. Kemudian harganya berapa, misalkan kita 250. Kemudian stoknya mungkin 40, dan ID jenis barangnya misalkan THS. Kemudian kita coba jalankan. Nah, kita coba lihat di sini apakah sudah tercatat. Ya, baik. Jadi sudah tercatat data apa yang ditambahkan ke dalam tabel sepatu. Jadi akan tersimpan pada log tabel sepatu ini. Kemudian kita akan coba juga trigger yang lagi satu dalam tabel sepatu, yaitu before delete. Nah, jadi before delete ini digunakan untuk menyimpan data yang lama yang sudah di-delete gitu. Jadi kita bisa melihat data apa sih yang di-delete dalam tabel gitu, seperti itu. Jadi kita akan praktekkan, kita akan coba. Kita akan coba mendelete data tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita ketikkan delete from nama tabel, kemudian where ID sepatu. Nah, jadi kita bisa masukkan ID sepatu yang kita sudah terus itu. Dan kita jalankan. Nah, ini ada pop-up, apakah kita benar atau yakin ingin menghapus data tersebut. Nah, berhasil. Kita coba lihat. Nah, baik. Jadi di sini tersimpan bahwa ID sepatu ADD 100 sudah diupdate, sudah terdelete dengan status before delete. Seperti itu. Nah, jadi untuk trigger berikutnya saya membuat trigger pada tabel jenis sepatu, dan ini triggernya hampir sama dengan trigger yang ada di tabel sepatu, yaitu after update dan after insert. Nah, kita akan coba karena kita sudah mencoba tadi after insert pada tabel sepatu, saya hanya akan mencontohkan atau mendemokan trigger after update ini. Nah, jadi secara umum after update ini bekerja saat proses perubahan data selesai, seperti itu. Berbeda dengan after insert, menambahkan data baru. After update digunakan ketika sebuah data dirubah atau dimodifikasi. Nah, nanti hasil modifikasi tersebut akan tersimpan pada log jenis sepatu atau tabel yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita demokan. Misalkan kita akan mengupdate jenis sepatu. Dalam tabel jenis sepatu, kita akan mengupdate sebuah nama, set nama dari jenis sepatu. Kita ketikkan nama baru yang ada pada yang akan kita rubah.
atau kita modifikasi. Misalkan flat shoes. Ini nanti data yang terbaru yang akan tersimpan dalam tabel. Kan where kita gunakan ID jenis sepatu, kemudian ketikkan kode yang kemudian ketikkan kode ID jenis sepatu yang akan kita rubah. Selanjutnya kita akan coba jalankan. Nah, jadi kita lihat pada tabel log jenis sepatu. Nah, sudah terlihat bahwa perubahan yang kita lakukan tercatat pada tabel log jenis sepatu, di mana dengan ID jenis sepatu THS kita rubah namanya menjadi flat shoes dengan status after update. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan trigger. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep view pada database. Berdasarkan analisis kami pada toko sepatu Jamin Sport yang ada di Amlapura, Karangasem, kami telah mempresentasikan data-data yang telah kami dapati ke dalam database MySQL. Nah, selanjutnya untuk membuat view, sebelumnya saya akan menjelaskan konsep view itu seperti apa. Jadi, konsep view itu merupakan konsep yang digunakan untuk menampilkan tabel, namun view ini juga disebut sebagai tabel virtual karena data-data yang diambil berdasarkan data-data yang telah ada atau telah tercantum pada tabel yang dibuat sebelumnya. Konsep view ini akan mengambil data tabel dari berbagai tabel yang telah disusun. Oleh karena itu disebut sebagai tabel virtual. Kali ini saya akan membuat view untuk menampilkan data sepatu menjadi satu tabel. Pertama, create view. Kemudian kita beri nama tabel view dengan nama view data sepatu. Kemudian tambahkan as. Kemudian select atau minta untuk menampilkan tabel apa saja yang akan ditambahkan pada view. Saya akan menambahkan tabel nama sepatu. Kemudian saya akan ubah namanya menjadi nama sepatu. Kemudian saya tambahkan nama jenis sepatu sebagai nama jenis sepatu juga. Kemudian saya tambahkan harga satuan menjadi harga satuan juga. Kemudian saya tambahkan stok dengan nama stok juga. From sepatu, jadi diambil dari tabel sepatu. Kemudian kita inner join, itu kita gabungkan dengan tabel jenis sepatu karena kita menggunakan nama jenis sepatu yang ada pada tabel jenis sepatu. Kemudian kita gabungkan menggunakan
ID jenis sepatu. Jadi primary key yang kita gunakan untuk menghubungkan antara tabel sepatu dengan tabel jenis sepatu yaitu primary key ID jenis sepatu. Kemudian kita urutkan dengan query group by sepatu dot ID jenis sepatu. Kemudian kita beri semikolon. Kemudian kita enter atau kita go. Nah, demikian berhasil. Kemudian kita dapat melihat view yang telah kita buat pada bagian bawah. Nah, berikut hasil dari view yang telah kita buat mengenai data sepatu. Nah, fungsi dari view ini itu digunakan untuk mengecek jumlah sisa sepatu serta keuntungan yang didapat dari view data sepatu yaitu mengetahui perubahan jumlah data barang. Selanjutnya saya akan membuat sebelum saya berlanjut, penampilan atau penampakan query dari view yang telah kita buat yaitu select bintang from view underscore data underscore sepatu where 1. Nah, ini merupakan fungsi dari view, yaitu mempermudah atau menyederhanakan query yang sebelumnya, di mana melalui view kita tidak perlu kembali mengetik atau membuat query yang terlalu panjang, sehingga konsep view ini sangat memudahkan kita dalam memanggil tabel-tabel yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, saya akan membuat view kembali. Namun penggunaan yang berbeda. Kali ini saya akan membuat view data persebaran pembeli. Tahap yang sama kita ulangi, yaitu create view, kemudian nama dari view tersebut, kemudian as atau sebagai tabel apa saja yang akan kita tampilkan dengan menambah query select. Kemudian saya memerlukan nama pembeli sebagai nama pembeli juga. Kemudian saya memerlukan alamat. Alamat yang kita gunakan adalah alamat pembeli. Nah, saya memberi nama memberi nama kolom alamat dengan nama baru yaitu alamat pembeli. Kemudian saya memerlukan nama sepatu. Sebagai nama sepatu juga. Kemudian saya tambahkan konsep concat, yaitu digunakan untuk menggabungkan beberapa string ke dalam tabel. Data kolom.
saya menggunakan kolom banyak sepatu, kemudian saya tambahkan satuan, yaitu pasang, sebagai kolom jumlah sepatu yang dibeli. Kemudian kita panggil dari pembeli. Jadi kita panggil dari tabel pembeli. Kemudian kita inner join dengan nota using ID pembeli. Kemudian kita inner join kembali. Menggunakan tabel detail transaksi using ID nota. Dan kita kembali inner join dengan sepatu using ID sepatu. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan ID sepatu. Nah, di sini saya menambahkan inner join nota. Jadi antara tabel pembeli dengan tabel nota kita hubungkan menggunakan ID pembeli. Pertama, kita lihat pada tabel pembeli, di mana pada tabel pembeli hanya terdapat kolom alamat, ID pembeli, nomor telepon, pekerjaan, dan usia. Apabila kita ingin menggabungkan antara pembeli, apabila kita ingin menggabungkan nama pembeli dengan nama sepatu, kemudian banyak sepatu, maka yang perlu kita hubungkan yaitu primary key dan foreign key yang digunakan pada tabel-tabel tersebut. Untuk menghubungkan pembeli dengan sepatu, maka kita pertama harus menghubungkan pembeli dengan nota, di mana menggunakan ID pembeli. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan detail transaksi, karena pada detail transaksi terdapat ID nota. Kemudian melalui ID nota, kita akan hubungkan dengan tabel sepatu, menggunakan ID sepatu, sehingga tabel pembeli dapat terhubung dengan tabel sepatu. Kemudian kita enter pada Go. Nah, demikian. Kemudian kita kembali lihat view yang telah kita buat, yaitu view data persebaran pembeli. Jadi, melalui view data persebaran pembeli, kita mengetahui dari mana saja pembeli sepatu di toko Jamin Sport yang ada di Amlapura. Dengan demikian, kita juga dapat memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan promosi ke daerah-daerah yang lebih tepat, sehingga promosi kita semakin efektif. Itulah keunggulan atau keuntungan view ini bagi toko Jamin Sport. Selanjutnya yang ketiga, saya akan
kembali membuat view yang digunakan untuk menampilkan data penjualan dalam satu tabel. Baik, kembali seperti sebelumnya, view ini memudahkan kita dalam menampilkan tabel-tabel atau kolom-kolom yang ada pada tabel, sehingga kita tidak perlu untuk menambahkan query yang terlalu panjang. Cukup dengan view, maka menampilkan tabel akan menjadi lebih mudah sesuai dengan keinginan kita. Kembali ke selanjutnya, saya akan membuat view yang ketiga, yaitu data penjualan. Seperti tahap sebelumnya, create view, kemudian kita tambahkan nama dari view yang kita buat. Kemudian kita select untuk menampilkan apa saja yang perlu ditambahkan pada view. Itu terdapat nama sepatu, sebagai nama sepatu. Kemudian saya menambahkan nama jenis sepatu sebagai nama jenis sepatu juga. Kemudian saya menambahkan harga satuan dari sepatu dengan nama kolom harga satuan. Kemudian stok, kolom stok dengan nama stok pula. Kemudian kolom banyak sepatu sebagai jumlah terjual. Kemudian from, jadi kita panggil dari tabel sepatu, kemudian kita inner join. Kita inner join dengan tabel jenis sepatu menggunakan ID jenis sepatu. Kemudian kita inner join kembali. Kemudian kita menambahkan inner join dengan detail transaksi yang digunakan untuk menghubungkan kolom banyak sepatu. Kita hubungkan dengan ID sepatu. Kemudian kita kelompokkan ID jenis sepatu. Ya, kita kembali ke. Ya, kembali berhasil. Nah, berikut penampilan dari view data penjualan yang telah kita buat. Jadi, fungsi dari
view ini, khususnya view data penjualan, itu untuk mengecek jenis sepatu mana yang lebih sering dibeli oleh pembeli. Keuntungan yang didapat dari view ini yaitu mengetahui kebutuhan barang dari pembeli di bulan selanjutnya. Jadi kita bisa merancang untuk beberapa bulan kebutuhan apa yang akan diperlukan oleh pembeli atau calon pelanggan. Sehingga kita mengetahui tren-tren dari penggunaan sepatu. Itu yang akan digunakan oleh toko Jamin Sport. Selanjutnya, saya akan membuat view yang keempat. Kembali kita create view. Kemudian kita buat nama view-nya, yaitu view kebutuhan sepatu. Kita kembali terapkan langkah-langkah sebelumnya. Di sini saya memerlukan nama pembeli. Jadi kolom nama pembeli pada tabel sepatu. Tabel pembeli. Kita namakan kolomnya nama pembeli. Kemudian saya memerlukan kolom pekerjaan sebagai pekerjaan. Kemudian saya memerlukan nama sepatu sebagai nama sepatu pula. Kemudian saya menggunakan konsep concat untuk menambahkan string satuan pada banyak sepatu. Sebagai dengan nama kolom jumlah sepatu yang dibeli. Kemudian kita panggil dari pembeli, dari tabel pembeli, kemudian kita inner join dengan tabel nota menggunakan ID pembeli. Kemudian kita inner join kembali dengan detail transaksi menggunakan ID nota. Selanjutnya kita inner join kembali dengan tabel sepatu. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan ID sepatu. Kemudian kita group atau kita kelompokkan berdasarkan ID sepatu. Kemudian kembali kita go. Sudah berhasil. Berikut tampilan dari view data kebutuhan sepatu. Jadi view data kebutuhan sepatu ini digunakan untuk
mengetahui pekerjaan apa saja dan sepatu apa saja yang sering dibeli oleh pelanggan. Sebagai contoh, untuk karyawan di hotel, dia memilih sepatu seperti ini, yaitu Jordan 11. Sehingga untuk kedepannya, pihak dari toko Jamin Sport akan semakin jeli mengenali pasar dari calon pelanggannya. Kemudian yang keempat, yang kelima, kembali saya akan membuat tabel view, yaitu kita beri nama view data status penjualan. Kemudian kita ulang tahap-tahap sebelumnya. Saya memerlukan nama sepatu, kolom nama sepatu pada tabel sepatu sebagai nama sepatu pula. Kemudian saya memerlukan nilai minimal dari penjualan sepatu. Kembali saya menggunakan konsep konkat. Kemudian kita beri nama kolomnya dengan nama jumlah minimal sepatu terjual. Kemudian dengan cara yang sama, kita kopas saja karena hampir sama pembuatannya. Pastikan nama dari kolom yang kita buat berbeda dengan kolom yang lainnya. Selanjutnya, saya mengkopas saja agar lebih cepat. Saya ingin mencari rata-rata dari penjualan sepatu yang ada. Kemudian kita panggil dari tabel sepatu. Kemudian kita inner join dengan tabel detail transaksi menggunakan ID sepatu. Kemudian kita grup
atau kita kelompokkan berdasarkan nama sepatu. Nah, lanjut. Kita tekan Go. Ya, sudah berhasil. Nah, mohon maaf, status penjualan. Jadi view yang telah kita buat itu data status penjualan. Nah, view ini digunakan untuk mengetahui seberapa peningkatan atau penurunan dari penjualan sepatu pada jangka waktu tertentu atau setiap bulannya. Jadi dari sini toko Jamin Sport dapat mengatur pemasukan pasokan barang-barang yang akan dibelinya. Selanjutnya yang keenam, saya akan kembali membuat view. Dengan cara yang sama, kita create view. Kemudian kita beri nama view yang akan kita buat dengan nama view data status pendapatan. Kemudian kita select. Kita memerlukan nama sepatu sebagai nama sepatu pula. Kemudian saya memerlukan harga satuan. Kemudian saya beri nama harga satuan pula. Kemudian dengan cara yang sama saya ingin mencari minimal pendapatan dari toko Jamin Sport. Kemudian dengan cara yang sama, kita tambahkan kolom max. Kolom max ini akan menampilkan jumlah penjualan terbesar dari toko Jamin Sport. Kemudian dengan cara yang sama pula, saya mengkopas agar lebih cepat. Selanjutnya akan dibuat kolom rata dari penjualan.
kemudian kita panggil dari tabel sepatu, dan kita inner join dengan tabel detail sepatu menggunakan ID sepatu. Kita grup dengan nama sepatu. Kemudian kita go. Ya, berhasil. Nah, inilah tampilan dari view data status pendapatan. Nah, sebelumnya kami mohon maaf karena data yang kami masukkan masih terbilang sedikit, sehingga terdapat pada kolom rata penjualan nilainya 0. Nah, view data status pendapatan ini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak pendapatan yang diterima dari penjualan minimal, kemudian penjualan maksimalnya berapa, itu akan lebih mudah diketahui oleh toko jamin sport, sehingga mereka akan semakin gencar untuk melakukan penjualan dan promosi. Seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, penyampaian, saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya.